Apa pendapat dunia tentang percaya ini? Lihat dulu baru percaya. Rasa dulu baru percaya. Coba dulu baru percaya. Itu pendapat dunia, Saudara. Kalau ada yang ngajak makan gitu ya. Di sana enak tuh makanannya. Saya bilang apa, Saudara? Nggak percaya. Kenapa? Gua belum coba. Gitu kan ya. Ya itu pendapat dunia, Saudara. Ya. Nah, Thomas mengalami seperti itu. Dia tidak percaya Yesus bangkit, Saudara. Sebelum melihat. Itu pendapat dunia. Tapi berbeda dengan pendapat Yesus, Saudara. Apa yang Yesus bilang? Percaya meskipun belum melihat. Percaya meskipun belum merasa. Percaya meskipun belum mendapat. Beda ya, beda. Ya mungkin orang akan berpikir begini, orang Kristen itu bodoh sekali ya. Kenapa dia percaya meskipun belum melihat? Yang betul kan lihat dulu baru percaya. Tapi saudara-saudara, itulah yang dinamakan dengan iman. Ya, dengan iman. Apakah kita mempunyai iman? Ya, saya percaya saudara mempunyai iman. Tetapi iman yang bagaimana yang kita miliki, saudara? Iman yang hanya sebagai pengetahuan saja atau iman yang dikerjakan, iman yang dijalani, saudara? Ya, iman itu saudara-saudara, kalau kita miliki dan kita percayai dengan sungguh-sungguh, iman itu adalah satu hal yang luar biasa. Ya, katakan dengan suara yang keras bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Milikilah gaya hidup percaya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya Dia pemelihara kehidupan. Percaya Dia akan menyertai. Percaya meskipun tidak melihat. Percaya meskipun belum mendapat. Amin. Haleluya. Mari kita punya gaya hidup percaya kepada Tuhan. Setiap saat, setiap hari, setiap detik. Jangan lepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan. Haleluya. Adik saya, dia dulu Muslim, waktu saya jadi Kristen dia marah, saudara. Ya, dia juga waktu itu sempat ngomong, saya bunuh kamu kalau ketemu kamu. Akhirnya dia jadi Kristen, dia percaya Yesus waktu kerusuhan di Poso. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi ketika kerusuhan itu, karena dia lari di atas gunung 3 hari nggak makan. Dan di situ dia bilang, kematian di depan mata saya. Jadi dia berdoa, Tuhan, siapa Tuhan yang benar itu? Tunjukkan kepada saya. Dan akhirnya di tengah orang bunuh-bunuhan, Tuhan bilang sama dia, waktu itu dia dengar satu suara yang berkata, kamu turun dari atas gunung ini. Dan kamu akan mengenal siapa Tuhan yang benar. Dia turun, saudara, orang lagi dibantai-bantai. Dia datang di tengah mereka, tapi gak ada satu orang pun yang lihat dia. Dia makan di tengah mereka, tapi gak ada satu pun yang mengenali dia. Akhirnya, ya disitulah pengalaman pribadi demi pengalaman pribadi dia alami. Ketika itu akhirnya dia bisa pulang ke desa, istrinya itu bidan di desa, istrinya sudah gila karena dengar adik saya sudah dibunuh. Dengarnya adik saya sudah mati di tengah kerusuhan. Istrinya gila, lalu di satu sore, bayangkan adik saya bilang dia tidur tengah malam, tiba-tiba rasa ada orang di atasnya dia buka mata, istrinya udah pegang pisau mau tikam dia. Tiba-tiba depresi karena dengar suaminya mati kan. Baru mengalami begitu di Poso, pulang lihat istri gila itu tekanannya kayak apa, saudara. Tapi tiba-tiba satu sore ada pendeta lewat, dia bilang, ada orang sakit di rumah ini. Adik saya bilang, ada Pak, istri saya. Kalau kamu percaya Yesus sanggup menyembuhkan, saya akan berdoa. Kamu percaya nggak Yesus sanggup menyembuhkan? Adik saya bilang, saya nggak ada pilihan. Ya pokoknya kalau siapa yang bisa menyembuhkan, ya udah saya percaya. Jadi dia jawab, percaya Pak. Waktu itu ada banyak orang tetangga-tetangga di situ nonton istrinya gila karena nggak ada tontonan di desa, jadi orang gila ditonton. Nggak ada bioskop kan, belum ada di sana XX1. Jadi kalau ada orang XX, itu ditonton, saudara. Jadi di tengah itu semua orang Kristen tetangganya situ. Pendetanya bilang, kita akan berdoa.
Yang percaya saja bahwa ini Yesus sanggup sembuhkan, boleh tinggal di ruangan ini. Yang nggak percaya keluar, semua keluar. Tidak ada yang percaya, yang tersisa tinggal adik saya, pendeta sama istrinya. Jadi pendetanya bilang, oke, dengan iman kita yang ada, kita berdoa. Begitu selesai dia tumpang tangan atas istri adik saya, tiba-tiba istri adik saya sadar, nangis minta makan, mandi. Disembuhkan Tuhan saat itu juga. Akhirnya adik saya bilang, besok kita ke gereja. Saya mau dibaptis. Saya mau menyerahkan hidup saya sama Tuhan Yesus. Datang ke gereja dibaptis. Adik saya itu badannya tatoan, saudara. Dulu duduknya di terminal, berantem. Kalau berantem bawa parang, pokoknya segala macam lah dia lakukan. Tapi ketika dia dibaptis, dia bilang, Deb, begitu masuk baptisan keluar, rokok berhenti, minum berhenti, mabok berhenti, judi berhenti, semua berhenti. Tuhan ubahkan dia saat itu juga. Lalu dia mulai bersaksi, saudara, kepada teman-temannya. Dia bersaksi tentang Yesus kepada teman-teman yang Kristen yang dulu ngajak dia mabok. Jadi ternyata kita ini harus menginjil bukan cuma kepada orang yang belum kenal Yesus. Orang Kristen sendiri banyak yang perlu diinjili. Lalu akhirnya adik saya menerima Tuhan Yesus. Nah dia bersaksi, satu kali dia itu kehabisan beras. Karena waktu itu papi saya kepala kantor, papi saya bilang, kalau kamu tinggalkan Yesus, ganti KTP-mu, saya kasih jatah kamu diangkat jadi pegawai negeri. Ada 2 jatah waktu itu, adik saya bilang tidak. Saya tidak mau menyangkal Yesus apapun resikonya. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan saya. Akhirnya papi saya tidak kasih dia, dikasih ke orang lain jatah itu. Lalu adik saya jadi tukang ojek untuk bisa menghidupi dirinya. Dia datang ke gereja kecil di desa itu, dia bilang, Pak, saya mau melamar melayani Tuhan di sini. Bapak pendetanya tanya, melayani di bidang apa? Musik kita sudah punya. Enggak Pak, saya mau melayani jadi cleaning service. Cuma itu yang saya bisa lakukan. Pendetanya bilang gini, tapi saya nggak bisa bayar kamu. Enggak Pak, Bapak enggak perlu bayar saya. Tuhan Yesus, saya utang sama Tuhan itu sudah terlalu banyak. Saya mau melayani Pak di sini jadi cleaning service, enggak usah dibayar. Lalu dia sambil tarik ojek, saudara, satu kali dia kehabisan beras. Anaknya masih baby, dia berdoa, Tuhan, aku tahu Engkau Tuhan yang sanggup mencukupi kebutuhanku dan Engkau tidak akan permalukan karena saya tidak akan meminta-minta kepada siapapun. Jam 3 pagi ada orang ketok pintu rumahnya, saudara. Dia buka, nggak ada orang. Udah ada beras 1 karung di depan pintu. Dan itu Tuhan. Dia kaget, dia bilang, Deb, Tuhan itu benar-benar hidup. Iya, kita tidak perlu khawatir. Sebab khawatir tidak menambah apapun. Sebaliknya percaya itu akan membangkitkan iman. Nggak tahu siapa yang antar, tapi pasti Tuhan yang turut bekerja. Bukan jatuh dari sorga yang pasti.
mengadu. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam lindungan-Mu Engkau pelihara kami dengan kasih sayang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Hanya dalam kuasa-Mu Tuhan, hanya saja padamu Tuhan, tempatku memohon, tempatku meminta, tempatku berdoa. Kasih sayang, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat bersembuh
Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu, pimpinan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang telah menolong dan memampukan kami. Saat malam ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti, mata rohani kami terbuka untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 47 ayat 5-7. Tertulis demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan dapat memakai seseorang yang berbeda keyakinan dengan kita untuk memberikan pertolongan. Tapi itu bukan berarti bahwa kita harus menjadi seiman dengannya dan melupakan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa setiap pertolongan melalui siapapun itu adalah berasal dari Tuhan. Dalam Kejadian pasal 47 ini, kita membaca bagaimana Yakub dan seluruh keluarganya telah tiba di tanah Mesir. Dan Firaun sebagai penguasa Mesir saat itu menunjukkan kemurahan hatinya dengan mengizinkan mereka tinggal di daerah yang bernama Goshen. Kata Goshen mempunyai arti yang berhubungan dengan penghiburan dan kecukupan. Dalam situasi kekeringan dan kekurangan, Tuhan membuktikan bahwa Ia dapat mencukupkan dan memberikan penghiburan kepada kita. Khusus di ayat yang ke-5-7 ini, kita membaca kata-kata Firaun yang diucapkannya kepada Yusuf dan didengar juga oleh Yakub ayahnya yang ada bersama-sama dengannya. Yakub sebagai orang asing bersikap hormat terhadap Firaun, tapi dalam hal imannya, ia tidak menjadi seorang yang malu untuk mengakui apa yang ia percayai. Meskipun ia sedang berada dalam posisi sebagai orang yang dibantu oleh Firaun. Di ayat yang ke-7 kita membaca, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Yakub menunjukkan sikapnya yang dengan berani dan secara tegas mengkonfirmasi keyakinan imannya di depan Firaun, yang adalah seorang raja yang umumnya ditakuti. Yakub tidak berkata-kata manis soal dewa-dewa Mesir, padahal Firaun itu identik dengan dewa. Bahkan orang-orang Mesir dalam sejarah masa lalu mempercayai Firaun sebagai salah satu dewa yang menghubungkan rakyat dengan dewa-dewa di langit. Yakub tidak segan dan tidak merasa sungkan untuk memohonkan berkat Tuhan bagi Firaun. Meskipun Yakub hanyalah seorang tamu asing yang membutuhkan pertolongan, dan meskipun Firaun bukanlah orang yang percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang perlu kita sadari, bahwa dalam keadaan apapun, ketika kita mengalami pertolongan dari seseorang, maka sadarilah bahwa itu sebenarnya digerakkan oleh Tuhan. Pertolongan selalu datang dari Tuhan, yang terkadang diwujudkan melalui tangan-tangan manusia. Dalam keadaan seperti itu, tetaplah miliki hati yang percaya kepada Tuhan, dan jadilah saksi bagi orang lain, bahkan bagi orang yang telah menolong kita meskipun tidak seiman. Mintakanlah berkat Tuhan baginya. Doakan dia agar rahmat Tuhan dianugerahkan kepadanya,
sehingga ia menjadi percaya dan menerima anugerah keselamatan. Tuhan Yesus menjadikan saudara dan saya sebagai garam dan terang dunia. Dan sebagai terang bagi dunia ini, jangan kita sembunyikan cahayanya, tapi pancarkanlah cahaya Kristus agar orang-orang lain dapat melihat kasih karunia dan keselamatan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami bahwa setiap pertolongan berasal dari Tuhan. Meskipun pertolongan yang kami alami, kami dapatkan melalui tangan-tangan manusia, tapi sesungguhnya itu digerakkan oleh Tuhan sendiri. Engkaulah Tuhan sumber pertolongan, dan Engkau dapat memakai siapa saja untuk menyatakan kuasa pertolongan-Mu itu bagi kami. Ajar kami untuk selalu tunduk kepadamu, percaya kepadamu, dan tidak merasa malu untuk menunjukkan keyakinan iman kami kepada orang-orang di sekeliling kami, bahkan kepada orang yang membantu kami, meskipun ia tidak seiman dan bukanlah orang yang percaya. Ajar kami Tuhan dan tolong kami, supaya kami mampu menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Kami berfungsi sebagai garam dan terang bagi dunia ini, tidak menyembunyikan cahaya-Mu dalam kehidupan kami, tapi memancarkannya bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar dari kehidupan Yakub untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang dengan penuh keberanian menyatakan nama-Mu di depan orang-orang lain. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat dan perlindungan Tuhan atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kembali kami berdoa saat ini untuk yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, masalah, persoalan, agar Tuhan melawat, menjamah, memberikan kesembuhan. Nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami percaya kami alami jawaban doa. Kami alami mujizat yang dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.